Pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda selama 30 menit ke depan. Kami menyajikan beragam aktivitas dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang kami kemas dalam acara Gerakanmu. Sekitar 60 siswa dan staf pengajar pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, Jawa Barat bertandang ke Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka disambut hangat sejumlah staf pengurus Pusat Muhammadiyah. Menurut Wakil Pimpinan Pesantren Amanah Muhammadiyah, Arif Sumantri, kunjungan ini dilakukan untuk mendapat pencerahan dari tokoh Muhammadiyah demi menumbuhkan semangat belajar dan mandiri serta sikap entrepreneur berakidah Islam. Pada kesempatan ini, tampil sebagai pembicara antara lain Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas, pengusaha yang aktif di Muhammadiyah Yusuf Lubis, dan Wakil Sekretaris Dikdasmen Imran Hanafi, serta didampingi Kepala Tata Usaha Dikdasmen Supan. Pemirsa, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2 Gamping, Yogyakarta bekerjasama dengan University Hospital of Munster bersepakat menggelar lokakarya penanganan dan pelayanan untuk penyakit kanker dan jantung. Lokakarya bertajuk Indonesia Germany Healthcare Conference on Cardiovascular and Cancer Care diselenggarakan di Asri Medical Center 3-4 Mei 2014 di Yogyakarta. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas dokter dan tenaga pelayanan kesehatan, khususnya penanganan terhadap pasien kanker dan jantung. Sebagai tindak lanjutnya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah bakal menyediakan pusat pelayanan kesehatan bagi penderita kanker dan jantung, baik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap. Proyek lanjutan ini merupakan hasil kerja bareng antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 2 Gamping, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Klinikum Munster atau University Hospital of Munster, Jerman. Menurut Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Yogyakarta yang juga menjabat sebagai Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Dr. Haji Faisal, di samping pelayanan rawat jalan, akan ada pelayanan untuk rawat inap, penanganan kanker dan kardiovaskuler nantinya. Namun untuk menjadikan pusat penanganan kanker dan kardiovaskuler ini membutuhkan persiapan yang tidak sedikit dan perlu berkesinambungan. Ahmad Faisal berharap pada 2016 nanti pelayanan dan penanganan kanker ini sudah dapat realisasi. Agus akan menempatkan alat astrofotografi pada 20 titik di Indonesia untuk melakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukajadi, Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu cabang yang berhasil mengembangkan amal usahanya di bidang bisnis. Saat ini tercatat, PCM Sukajadi memiliki berbagai aneka usaha seperti minimarket, food court, guest house, dan penyewaan ruko, pantai asuhan bayi sehat. Bahkan saat ini cabang ini telah pula merambah usaha di bidang properti, membuka kompleks perumahan di daerah Subang, Jawa Barat. Menurut Ketua PCM Sukajadi, Suhada, pengembangan amal usaha teramat penting karena sebagai insan muamalat, tambah Suhada, manusia tak pernah lepas dari aktivitas ekonomi. Dari usaha inilah PCM Sukajadi mampu menghasilkan omset hingga miliaran rupiah per tahun. Wajar saja jika pimpinan Pusat Muhammadiyah mentasbihkan PCM Sukajadi sebagai cabang percontohan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Besarnya potensi aset yang dimiliki Muhammadiyah mendorong Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan e-money Muhammadiyah sebagai uang komunitas untuk bertransaksi.
Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Safruddin Anhar mengatakan, keinginan Muhammadiyah menerbitkan Imani Muhammadiyah akan dibahas dalam rapat kerja nasional dan seminar nasional bertema menggagas format Imani Muhammadiyah menuju financial inclusion dan less caste society. Berdasarkan laporan pertengahan Maret lalu, amal usaha Muhammadiyah mencapai 3.370 taman kanak-kanak, 2.901 SD atau madrasah ibtidaiyah, 1.761 SMP atau madrasah sanawiyah, 941 SMA atau madrasah aliyah atau SMK, 67 pondok pesantren, dan 167 perguruan tinggi. Pada sektor kesehatan tercatat sebanyak 47 rumah sakit, 217 poliklinik, 82 klinik bersalin. Sementara di sektor ekonomi ada satu bank syariah di mana saham Muhammadiyah mencapai 2,5%, 26 BPR, BPRS, dan 275 BMT, BTM, 1 induk koperasi BTM, 81 koperasi syariah, 22 minimart, dan 5 kedai pesisir. Demikian juga pada wilayah sosial, Muhammadiyah memiliki lebih 400 buah pantai asuhan, rumah singgah, dan sejenisnya. Total aset Muhammadiyah mencapai lebih dari 20 triliun. Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar diskusi bertajuk Affirmative Action atau aksi penegasan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Seminar ini menghadirkan pengamat Muslim di Amerika Jessica Starbos, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah Normasari, dan anggota DPRD Yogyakarta Istiana. Ketiga narasumber berpendapat senada, peran perempuan dalam bidang politik tetap harus dilihat dari kualitas, bukan cuma mengejar target kuota 30% lewat pencitraan ataupun segi fisik semata. Faktanya, tampak perempuan yang duduk di parlemen kebanyakan dari segi pendidikan belum begitu paham dengan kedudukan apa yang sedang ia jalankan sekarang. Padahal, sebenarnya perempuan itu punya kesempatan yang luar biasa, karena 30% itu sudah termasuk tinggi untuk Indonesia. Memandang besarnya peluang itulah, menurut Suyoto, selaku Ketua Komisariat UMM FISIP UMY, pihaknya menggelar seminar ini guna mendorong Imawati bisa berperan maksimal, setara kaum lelaki dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara. Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah Bandung Raya menggelar peduli sampah. Acara ini dihadiri 21 para penjaga sekolah Muhammadiyah dan Aisyah serta bagian rumah tangga panti sosial Muhammadiyah dan Aisyah se-Bandung Raya. Kesempatan pertemuan ini dibuka secara langsung oleh Bapak Ayat Dimyati, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, serta dihadiri mitra kelola daur ulang sampah. Pertemuan menyepakati dibentuknya suatu gerakan kepedulian terhadap sampah anorganik yang dihasilkan dari aktivitas amal usaha Muhammadiyah di Bandung Raya. Sampah-sampah ini diorganisasikan secara masif sehingga mampu mengukur jumlah totalitas partisipasi Muhammadiyah dan Aisyah Bandung Raya dalam memberikan jawaban dan solusi penanganan sampah anorganik, terutama plastik yang tidak mampu direduksi atau diurai oleh tanah.
Guna memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat setempat, pimpinan cabang Muhammadiyah Paseh, Kabupaten Bandung memproduksi beberapa produk unggulan. Beberapa produk unggulan ini sebut saja di antaranya kapas kesehatan dan katembat atau korek kuping, pupuk organik berbahan baku kotoran sapi, dan minuman bandrek Malabar. Selain itu, PCM Paseh juga meluncurkan program budidaya tanaman pertanian dan peternakan sapi, serta pengelolaan sampah menjadi pupuk organik dan BBM, juga pengelolaan ketela pohon menjadi etanol. Sebelumnya, PCM Paseh telah menyepakati kerjasama dengan STAI Muhammadiyah dalam mengembangkan agroindustri. Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM tingkat pusat menggelar acara diskusi pendidikan kesehatan mengenai dampak rokok dalam dunia pendidikan untuk menambah semangat menolak rokok di kalangan pelajar. Diskusi pendidikan kesehatan dengan tema dampak rokok dalam dunia pendidikan dihadiri oleh Wakil Kementerian Kesehatan Nana Mulyana, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Titik Haryati, Kemenpora Sahyan Asmara, dan juga Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Muhammad Iqbal. Acara ini dibuka dengan pemaparan dari Wakil Kementerian Kesehatan mengenai dampak dari rokok yang sangat mengganggu kesehatan. Foto-foto mengenai risiko penyakit yang ditimbulkan rokok pun diperlihatkan secara gamblang kepada peserta diskusi. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah sedang fokus pembinaan, pencegahan, dan pendampingan terhadap bahaya rokok, khususnya kepada kalangan pelajar Muhammadiyah. IPM juga berharap dapat lepas dan bebas dari asap rokok, khususnya di kalangan pelajar. Diharapkan setiap kader IPM bisa saling mengingatkan untuk tidak merokok, karena rokok dapat menyebabkan malas belajar dan menjauhi rokok merupakan awal melawan narkoba. Komitmen Aisyah terhadap tuberkulosis kini tidak hanya fokus kepada TB paru, tapi mulai dikembangkan kepada penderita TB AIDS. Hal ini lantaran ledakan populasi penderita AIDS di Sumatera Utara sangat mengkhawatirkan. Aisyah lebih aktif dalam penanganan virus tuberkulosis, khususnya menyangkut ibu hamil yang menderita HIV AIDS. Penegasan itu disampaikan Ketua TB Care Community Aisyah Sumatera Utara, Hajah Raden Nir, pada peringatan Hari TB Dunia di Desa Sicanang, Medan, Sumatera Utara. Desa Sicanang merupakan desa marginal yang kondisi kehidupan sehari-harinya masih sangat tertinggal, baik aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai kawasan pantai yang masih sangat jauh dari bersih, desa ini sangat rentan terhadap berbagai penyakit, mulai dari tuberkulosis sampai HIV AIDS. Desa Sicanang juga merupakan desa Quryatul Thayyibah, yakni desa binaan Aisyah, Kota Medan. Itulah dasar menjadi desa ini sebagai pusat peringatan Hari TB. Kegiatan ini ditandai dengan memberikan edukasi kepada anak PAUD dalam bentuk lomba melukis, pemberian santunan kepada duafa, serta ceramah TB kepada para kader, relawan TB, dan masyarakat. Penderita HIV AIDS di Sumatera cukup mengkhawatirkan. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus kumulatif HIV AIDS di Sumatera Utara mencapai 8.103 orang. Edukasi yang dilakukan Aisyah diharapkan memberikan kesadaran kepada ibu hamil untuk mau melakukan tes HIV AIDS dan melakukan pengobatan yang intensif jika mereka positif tertular HIV AIDS. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia RNI
penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai implementasi sinergi antara BUMN dengan organisasi masyarakat. Acara penandatanganan MOU tersebut ditandatangani langsung Direktur Utama RNI Ismet Hasan Putro dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin menyambut baik kerjasama dengan RNI. Bahkan Din Samsudin mengusulkan untuk membuat kelompok kerja agar kerjasama tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Dengan sejumlah anggota dan jaringan Muhammadiyah yang sangat luas, merupakan potensi besar untuk membuka usaha yang dapat menampung produk-produk hasil RNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan. Dalam bahasa Mandarinnya, Museng Chong Tou Taiwan De Wei. Kami, kader Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Taiwan, dengan ini mendeklarasikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan yang disingkat PCIM Taiwan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam melalui Muhammadiyah di tanah Formosa, Taiwan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taiwan 1 Rabiul Akhir 1435 Hijriah bertepatan dengan 1 Februari 2014 Masehi. Atas nama kader Persyarikatan Muhammadiyah di Taiwan, setelah melalui jalan panjang selama setahun, akhirnya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah atau PCIM Taiwan kini resmi berdiri. PCIM Taiwan merupakan PCIM yang ke-20 di dunia. Acara pengukuhan pengurus PCIM Taiwan masa bakti Hikmat 2014-2016 ini pelantikan digelar di Taipei Cultural Mosque dan langsung dihadiri dan dikukuhkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haji Agung Danarto serta Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Marfuji Ali MSI. Kepengurusan Muhammadiyah di Taiwan ini dikomandani Adam Jerusalem. Selain itu, hadir pula sekitar 80 orang lainnya dari Chinese Muslim Association, perwakilan KAI Taipei, dan beberapa perwakilan Ormas Indonesia di bumi Formosa. Dalam kesempatan ini, Agung Danarto berpesan PCIM Taiwan senantiasa dapat mendampingi dan memberdayakan masyarakat Taiwan, baik pelajar maupun BME. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan bantuan untuk pendirian Masjid An-Nur Tongkang Pingtung. Bantuan ini sendiri merupakan bantuan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat Indonesia di Taiwan dan Indonesia. Penyerahan bantuan pembangunan masjid ini dilakukan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua PCIM Taiwan kepada Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan yang merupakan pembina Masjid An-Nur Tongkang Taiwan. Pemirsa gerakanmu, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.
Perusahaan asal Korea Gaon Communication melakukan penandatanganan kerjasama dengan TVMU. Penandatanganan yang dilakukan di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah ini dihadiri petinggi kedua perusahaan. Penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan Korea Gaon Communication dengan televisi Muhammadiyah dilaksanakan di lantai 2 gedung dakwah pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Penandatanganan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gaon Communication Lee Byung Gil serta Direktur Eksekutif TV Muhammadiyah Edi Kuscahyanto. Kedua belah pihak membahas tentang kerjasama dari segi sumber daya manusia dan teknis. Dengan terlaksananya penandatanganan ini, kedua belah pihak diharapkan dapat membangun masa depan yang lebih maju dan baik. Tim robot Universitas Muhammadiyah Malang UMM meraih juara di kontes robot Indonesia 2014 Regional 4. Ajang tahunan ini digelar di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. UMM meraih 3 penghargaan sekaligus, yaitu juara 1 sekaligus inovasi terbaik kategori kontes robot pemadam api Indonesia divisi berkaki, dan juara 2 kategori kontes robot abu Indonesia. Pemenang masing-masing kategori tersebut selanjutnya diikut sertakan pada kejuaraan robot Indonesia tingkat nasional di Yogyakarta. Mereka bertanding dengan delegasi perguruan tinggi yang terjaring melalui kontes serupa di 4 regional berbeda. Selanjutnya, pemenang kontes tingkat nasional akan dikirim ke kontes robot internasional. Tim kontes robot abu Indonesia dari UMM terdiri dari Basri Nur, Sulaiman, Ali Mahfud, Novendra Setiawan, dan Halim Pio. Dengan dosen pembimbing Nur Alif, tim ini menciptakan robot bernama Safarul Z14. Sementara tim kontes robot pemadam abu Indonesia berkaki terdiri dari Ahmad Wildanul Firdos, Zainal Bukhori, dan Aulia Arif Mardana yang dibimbing Muhammad Irfan dengan robot bernama Daum. Adapun tim KRPAI Beroda terdiri dari Ahsen Habibidin, Saukani, dan Bovi Panji yang dibimbing oleh Hasrun Hasani STMT dengan robot bernama JAF48. Prestasi UMM tahun ini, kata Irfan, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2013 lalu, UMM meraih desain terbaik KRPAI sekaligus menjadi yang ketiga. Selanjutnya, tim robot UMM tengah menyiapkan diri agar bisa meraih hasil maksimal pada kontes robot tingkat nasional. Untuk meningkatkan kualitas bidang keilmuan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas Sains Malaysia atau USM. Kerjasama kedua universitas ternama ini juga mencakup pertukaran mahasiswa, dosen, serta penelitian bersama. Proses penandatanganan dilakukan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agusani MAP, dan Naib Konsuler USM, Profesor Datuk Omar Usman, dan disaksikan oleh para petinggi dari kedua universitas. Beberapa poin kerjasama yang akan dilakukan antara lain melaksanakan berbagai kegiatan program pada bidang-bidang dan saling menguntungkan kedua belah pihak, serta saling mengundang satu sama lainnya pada kegiatan diskusi, konferensi ilmiah, serta saling mendukung dalam kegiatan pengembangan riset.
Dalam kerjasama ini juga dilakukan workshop tentang label-label halal dengan tema Transforming Halal Lifestyle yang mengupas tentang produk-produk halal serta gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Penandatanganan kerjasama antar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan USM Malaysia itu ditandai dengan pemasangan ulos Batak oleh Rektor UMSU Agusani kepada Profesor Datok Omar Usman, Rektor USM. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agusani MAP mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan kemampuan para dosen di berbagai ilmu pengetahuan. Sementara itu, Rektor USM, Profesor Datok Omar Usman, menyambut baik kerjasama UMSU dan USM. Ia berharap ada mahasiswa dan dosen dari UMSU yang akan menimba keilmuan di USM, begitu juga sebaliknya. Kunjungan USM di Sumatera Utara ini juga dilanjutkan dengan mengunjungi kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Mukhtar Basri Medan. Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan seminar dengan pembicara dosen dari kedua universitas. Usai MOU dirangkai dengan seminar internasional konferensi on Islamic Development. Dengan berakhirnya tayangan gerakanmu kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Kami kru TV-mu mengucapkan sampai jumpa pada acara gerakanmu mendatang. Nasru minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.